bunda-bunda, ketemu lagi dengan Uni Ramai. Bunda, Uni sekarang nih bukan masak ya. Uni mau bikin ramuan tradisional, ramuan JSR. Tapi Uni punya pengalaman sedikit. Dulu Uni ada penyakit nyium, kista, penebalan dinding rahim. Terus tiba-tiba Uni udah berobat kemana-mana, udah sampai di USG, udah berapa kali. Ini hasil USG-nya rahim ini ada penebalan dinding rahim, nyium, kista, ada buktinya. Nih, terus Uni disuruh operasi sama dokter, tapi Uni nggak mau, masih nunda-nunda dulu gitu. Terus ada teman yang menyuruh Uni mau minum jamu jamu SR ya, terbukti banget ya bunda. Uni dulu mau minum ini cuma dalam nggak nyampe sebulan. Kalau lagi haid besoknya udah lancar mainnya, sama nyiumnya dicek ke dokter udah habis, nggak ada penebalan dinding rahim lagi, udah normal rahimnya kata dokter. Terus Uni mau sharing sedikit yang pengalaman Uni mau bikin jamu SR, kita langsung aja. Yuk, ini bahan-bahannya. Ketumbarnya 1 sendok teh ya bunda. Bunga lawangnya 5 butir. Cengkehnya 3 butir. Kayu manisnya 2 jari. Lada hitamnya sejumput, seujung sendok teh. Serainya 1. Ini kunyitnya 1 telunjuk, sama jahenya 1 ruas. Terus nanti kita kasih madu, ini madu. Terus dikasih garam sedikit ya bunda. Ini ada garamnya. Kalau di Uni namanya ini garam kasar. Ini garam kasar. Kalau orang nggak tahu garam kasar di pasar, boleh beli garam Semalaya gitu, garam alami ya bunda. Jangan garam dapur. Terus nanti kita kasih air, merebusnya dalam 1 gelas ini. 1 gelas ini nanti jadinya hasilnya, nanti airnya kalau udah mendidih kan kita ambil tinggal segini nih. Kan nggak mungkin kita korek-korek, kita langsung aja rebus airnya ya bunda. Ini pakai kendi rebus airnya ya bunda. Nih mendidihkan air dulu, masukin 1 gelas ini. Nanti kan kita ambil, nggak mungkin kan korek-korek, jadi kita isi segelas air, kita tutup. Kalau udah mendidih nanti baru dimasukin. Kita kalau ngerebus air pakai gini bunda, jadi dia lebih cepat. Kalau dia nyium nanti itu racun-racunnya banyak. Kalau ini kan alami dari tanah. Kalau dapat ngerebus airnya pakai ini ya bunda. Terus kalau kita rebus airnya baru kita kerjain bunda. Ini bunga lawang, semua bumbu-bumbu dimasukin ke gelas kecil yang seisi 200 ml air. Nih, kita masukin ke gelas kecil. Terus kayu manisnya juga, garamnya juga. Nih ada garam tadi kan, nih garam kasar kalau nih makainya, garam alami. Terus habis itu kita tumbuk. Habis itu kita tumbuk ini ya bunda. Ini kita tumbuk aja bunda. Kalau diiris-iris juga boleh bunda, tapi kalau gini dia lebih cepat bunda. Kalau digepret-gepret ini kan dia lebih pecah. Nih, kalau digepret-gepret itu lebih pecah ya bunda. Kalau pakai plastik juga, kalau pengen nggak kotor pakai kunyit-kunyit ini, pakai plastik juga bisa bunda. Terus kita gepret dikit serainya. Masukin ke gelas. Masukin ke gelas. Nih. Kita masukin serai tadi, kita iris sedikit ya bunda.
biar jangan kepanjangan. Udah kita ambil aja segini, ini dibuang batangnya yang itunya. Habis itu kalau udah mendidih airnya, ini airnya udah mendidih ya bunda, tuh kita masukin lagi ke dalam gelas kecil tadi, air mendidih. Nah, kalau ngambil airnya aja pakai gini bunda. Ini habis kita siram, kita tutup sedikit dulu ya bunda. Kita aduk-aduk dulu sebentar biar yang rata. Kalau kita tutup dulu, ditunggu dulu ya, hangat. Kalau udah hangat baru kita seduh sama madu. Udah dingin ya bunda, udah hangat gitu, jangan terlalu dingin. Nanti baru kita saring. Ini penyaringannya bunda, penyaringan ini udah kuning bunda, sering dipakai tiap hari. Nih kita saring. Kita saring. Nih airnya. Habis itu kita taruhin lagi deh ke dalam gelasnya. Nih. Habis itu baru kita kasih madu. Kalau pagi 2 sendok ya bunda. Tuh. Kalau bisa sendoknya pakai sendok plastik, kalau enggak sendok kayu bunda, jangan sendok milenium. Biar itu milenium kan ada zat-zat kimianya gitu. Terus kita aduk terus, baru kita minum lagi bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah dulu 3 kali sama alhamdulillah. Kalau enggak qul huwallahu ahad. Kita minta ikhtiarnya pada Allah, kita minta ridhonya Allah supaya kita disehatkan, diangkat semua penyakit-penyakit kita. Kita Uni minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ke bunda, enak kok bunda, gak pahit, enak, sebab nano rasanya. Terus kalau minum ini pas ada pantangannya ya bunda-bunda ya. Kalau pengen sembuh, pengen sehat, kalau biar diangkat penyakit di rahimnya semuanya, terus ada pantangannya juga ya bunda. Kita nggak boleh makan yang berlemak-lemak tuh, kayak jeroan, daging, ayam. Kalau ayam boleh tapi dadanya aja. Goreng-gorengan, tepung-tepungan, dari minyak-minyakan, santan, durian, pete, jengkol, itu semua dipantangin nih bunda ya. Kalau lagi kita minum obat ini biar reaksinya cepat. Tapi kalau kita sering minum ini juga, kalau nggak dipantangin makannya, tetap aja kita nggak sembuh bunda. Lama prosesnya, sembuh sih sembuh, tapi lama prosesnya. Tapi kalau kita pantangin dulu dalam sebulan aja, Uni dalam sebulan aja Uni pantangin cepet banget. Uni juga kaget karena miom kita, miom penebalan dinding rahim tuh semua habis bunda dalam jangka sebulan aja. Uni juga nggak nyangka lah bunda. Dulu Uni pernah juga minum obat tradisional, beli sama orang lain, obat apalah gitu, 500 seminggu Uni beli obatnya biar ini Uni nggak operasi. Nyatanya sampai 2 cm. Habis itu numbuh lagi, gede lagi miomnya. Ya udah, jadi Uni dites lagi ke rumah sakit, nyatanya miom Uni melebar lagi, malah menambah, ada penebalan dinding rahim 8 cm, kista 5 cm, miom 8 cm, banyak banget penderitaan Uni bunda. Sampai Uni nangis, sampai Uni dirawat, sampai Uni kekurangan darah, sampai darah Uni 1,5 bulan. Kalau lagi men Uni 1,5 bulan datang haidnya, kadang ada sampai sebulan. Uni sampai kurus,
sampai kekurangan darah, HB ini sampai 5. Terus sekarang insya Allah Bunda, Uni juga nggak nyangka nyatanya penyakit Uni hilang semua. Uni nggak sampai dioperasi. Uni sebenarnya takut dioperasi, dia takutnya rahim Uni kena. Uni pengen punya anak lagi, Uni punya anak 1, Uni pengen nambah lagi. Tapi Allah berkehendak lain, banyak yang ngasih cobaannya dari Uni. Terus Uni sering masuk ke rumah sakit karena Uni kekurangan darah. Karena Uni punya penyakit di rahim. Penyakit rahim semuanya itu menghalangi semuanya. Sama yang nggak bisa punya anak, haid lagi sakit, men sakit, berhubungan sakit, jadi serba salah. Jadi sekarang Uni ada petunjuk dari Allah yang ngasih tahu. Ada Uni kan dagang di pasar sektor 2. Terus ada Uni cerita lah sama orang itu, ini kemana aja, katanya nggak pernah ke pasar. Dia nanya begitu. Uni jawab lah, Uni lagi sakit, Uni sampai dirawat. Kenapa? Ini gitu kata Uni. Terus dalam cerita dia nunjukin yang ini bumbunya, ini resepnya, yang gampang kita cari di dapur kita sendiri, katanya. Ini yang Uni jual, ini obatnya, katanya begitu. Jadi Uni sampai nangis. Uni banyak ngabisin uang buat berobat ke sana ke sini, sampai berobat tradisional, berobat dokter, tetap aja minum Uni setahun ini nggak sembuh. Sempat Uni mau dioperasi udah berapa kali, Uni nggak mau. Uni pengen berobat dulu, tapi ya Allah, Uni dikasih petunjuk dari Allah. Uni dikasih ini yang obat yang sederhana ini yang ada di dapur, inilah obatnya. Uni nggak nyangka kalau Uni sembuh. Ya Allah, Uni sedih kalau ngingat-ingat itu. Makanya kita jangan sia-siakan bumbu dapur yang ada di dapur kita. Itulah yang obat semua dalam penyakit kita. Ya, sekian dulu dari Uni. Itu yang dapat yang Uni sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.